Baik pemirsa, terima kasih Anda tetap setia bersama dengan kami ya. Tentunya bersama dengan bapak-bapak yang super ganteng hari ini yang masih berbicara terkait dengan program Jogja Hijau ya. Ini saya mau ke Pak Bambang dulu deh. Pak Bambang mungkin bisa diceritakan secara detail begitu ya Pak ya. Penerapan dari program Jogja Hijau di Kelurahan Bapak ini kegiatannya apa aja dong Pak? Boleh diceritakan? Oke, jadi sebelum kami masuk ke situ, sebenarnya KP itu punya predikat selain Jogja Hijaunya. Kami kan sudah menjadi desa mandiri budaya. Desa Mandiri Jadi Budaya. orang bertanya itu apakah dana BKK itu hanya cukup dengan budaya kesenian, ternyata tidak. Untuk mengelola lingkungan kami punya BKK dari DLH. Ini yang boleh disampaikan. Kemudian setelah program berjalan, Mbak Anggun, jadi kita ada bahasa kita ada penajaman. Ya. Satu program berjalan, kemudian yang kedua yang paling sulit itu adalah merubah mindset masyarakat yang dulu buang sampah semaunya dan sebagainya. Jika langkah jelasnya ini satu, di 3 tahun 4 tahun terakhir ini kita penekannya satu, sampah dimulai dari rumah tangga, oke sudah. Nilai tambahnya jelas. Kemudian yang kedua, limbah yang kemarin di tahu itu kan terbuang percuma. Nah, sekarang kami kerjasama dengan Paguyuban Pengrajin Tahu di Sumbermulyo ada 21. Sudah dibuatkan degister sehingga limbah cair itu dimasukkan degister, kemudian menjadi biogas yang kita nggak pusing-pusing di saat harga gas LPG naik di sana nggak pusing-pusing. Nah, kemudian kami tangkap ternyata di pengrajin itu biogas yang setiap hari diproduksi di daerah limbah itu kan over, Pak Amir. Jika kami tangkap dengan teknologi tepat guna kemarin, kami bagaimana kalau limbah itu kemudian kami manfaatkan sehingga dengan dana yang kemarin dari BKK-nya Pak Roro di DLH itu kita arahkan bagaimana limbah yang kemarin itu terbuang akhirnya kami manfaatkan, kemudian kami buat semacam tower juga, kemudian kami alirkan ke calon pusat kuliner, sehingga harapan kami besok antara ekonomi, budaya, lingkungan berkolaborasi. Dan ternyata limbah yang kemarin dibuang percuma ini kami manfaatkan dan sekarang beberapa angkringan yang di rest area Patung Sapi, itu dia tidak perlu pakai tabung lagi, tapi sudah kita manfaatkan dari biogas hasil dari limbah tahu tadi ya Pak ya. Listriknya enggak, Pak Lurah? Ya, tidak pakai listrik Pak, karena sudah menggunakan dengan. Artinya mereka kegunaannya juga untuk listrik juga? Sementara belum, kita masih menggunakan, sementara kita gunakan untuk energi gas untuk memasak. Dan ternyata ada efisiensi. Kalau kemarin pakai gas tabung yang 3 kilo, habis satu minggu habis 3 lah, berarti kan 20 lah, 60. Betul. Tapi dengan menggunakan energi tadi kemarin kan gratis, sekarang belum saya tarik, ya masih gimana. Satu. Yang kedua yang berkaitan dengan konservasi tanah pekarangan, ini sudah kami sampaikan beberapa kali pendampingan Pak Roro itu tanah kas desa yang tidak bermanfaat, ini akan kami tingkatkan satu untuk pisangisasi, sayur mayur buah, kemudian yang tahun ini insya Allah kami mendapatkan program lagi karena kami naik kelas Pak Amir dari desa budaya menjadi desa mandiri budaya, saya mendapatkan 1M. Jadi orang-orang bingung kok. Saya dapat lagi, iya. Ya kalau mendapat rezeki ya otomatis ya prihatin dulu lah. Dan bersama dulu. Iya, jangan kalau ada program, wah lurah nanti ada. Itu perjuang dulu lah. Dan dana 1M ini akan kami kembangkan lahan tanah pekarangan ataupun tanah kas desa yang tidak produktif. Kami nanti tahun ini ada pengembangan istilahnya itu kambing. Jadi ada kelompok kambing, ada sekitar 7, 8 sampai 10 kelompok. Nanti kita buatkan kambing, penggemukan. Kemudian di tahun berikutnya tanah yang tidak produktif kami buat untuk perikanan lele maupun nila yang tahun kemarin sudah kami buatkan sumur bornya. Ya, sehingga ketahanan pangan masuk, ekonomi masuk, budidaya yang lain masuk, ini kita coba. Ini barangkali penajaman kita ke sana sehingga pertanyaan sekarang, bagaimana Pak Lurah respon masyarakat dengan program Jogja Hijau? Saya katakan, mohon maaf, orang Jawa itu kan ilmu titen Pak. Ya, kalau diajak bersama sebelum ada proses, belum ada hasil kan masih lihat saja. Arep ngopo Pak Lurah. Tapi begitu program berjalan, ada hasilnya dan dia mohon maaf, saya tidak jenengan sekarang masuk di KSM Mameh Lestari 1-2, saya tidak target pendapatan, tapi bagaimana penjenengan itu lingkungnya sehat. Begitu merasakan akhirnya dia. Nah, yang ke depan nanti kami bersama dengan PKK, kami kembangkan nanti bagaimana peran masyarakat nanti kita tingkatkan dalam rangka bukan sekedar menikmati sebuah proses pembangunan, tapi bagian menjadi
pelaku pembangun dalam rangka bagaimana meminimalkan permasalahan sampah di wilayah. Jadi kalau Kepek. beli bakmi di Kepek enak. Enak ya Pak ya? Soalnya. Sehat di sana. Betul. Betul Cuma sekali. ini kan tinggal nge-up saja beli ini. Nggih. Bakmi itu kurang apa kalau malam. Jadi kalau orang mau wedangan, Nggih. itu kalau di Kepek itu jauh lebih enak. Ya. Ya. Nggak tahu airnya atau apa gitu. Atau mungkin dari... Bisa ada yang beda gitu ya Pak rasanya daripada dengan yang lain Iya, gitu ya. iya. Nah ini menarik sekali ya Pak tadi Iya. yang disampaikan Tapi Pak tadi Budi. saya cocok ya dengan Iya. Bio, kaitan dengan peternakannya. Ya. Jadi di DIY ini, boleh izin ya? Monggo, Di Bapak. DIY ini kan sebetulnya setiap hari dipotong kambing itu kira-kira 750 ekor. Sehari ya Pak? Satu hari. Oke. Nah kalau 750 ekor, kira-kira DIY bisa memenuhi nggak? Oke. Enggak dong. Maka kesepakatan dibuatlah kandang kelompok yang mengedukasi dengan BKK dan AS. Boleh beberapa titik sudah dilakukan. Untuk memenuhi kebutuhan apa? Sate itu loh. Iya betul Pak. Ini kan salah satu sebagian kuliner besar juga. dibantul, iya. Betul. Nah ini yang perlu kita edukasi. Di sisi lain beliau di DLHK, beliau sebagai komandannya di kelurahan, kami di kebijakan dan sebagainya. Ini memberikan edukasi, menyediakan daging sehat, Betul. daging halal. Itu penting bagi Iya. kita. Betul, gitu. iya. Betul. Nah, kalau 750 ekor mana Jogja nggak mampu. Iya. Betul. Jawa Tengah apa meneh sekarang gitu sudah tinggal ambil Jawa Timur sama Jawa Barat. Barat. Berarti ini kesempatan Jadi bagi kita nambah Pak, ambil Nggih. Pak. Jadi orang bertanya, Pak Lurah selama menjadi lurah sekarang sudah Udah berapa? tahun 4. Tahun keempat nih, Pak. periode Tahun keempat. ketiga. Ya, insya Allah nanti ada tambah 2 tahun lagi hari ini diputuskan di Ini pusat. kan juga sejarah lurah di Gunung Kidul biasa. Lama banget ya Pak dari 2007 kalau nggak salah tadi ya. Dari 2007 sampai sekarang nanti ditambah 2 tahun lagi. Jadi saya anak saya dari TK sekarang anak saya sudah tentang masjid dan durah jelek itu. Tapi bisa tuh bahwa apa yang kami angkat orang jadi bertanya, Pak selama 3 periode itu yang menjadi RPJ MDes Kepek menjadi visi misinya Pak Bambang Mbah Lurah itu apa? Jawaban saya bukan kepintaran pola pikir saya, tapi saya angkat adalah apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Jadi membangun wilayah bukan egonya pemimpin, tetapi pemimpin itu mengangkat apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Ya, salah satunya peluang kambing, karena kebetulan kami banyak yang di wilayah kami itu yang kambing. Kemudian kenapa nanti program ke depan lelenisasi itu salah satunya adalah karena kaki 5 yang di wilayah KP itu kebutuhan 1 hari anggaplah ada 20 lesehan. Kalau 1 orang itu misalnya ada 10, sudah berapa? Nanti kita cukupi dari kita, dari dana BKK. Pak Bambang, Pak Lurah. Siap. Pripun Bapak? Mbah Lurah kalau biasanya Sudah kita Mbah Lurah ya? enggak kalau lazimnya di Gunung Kidul, Bantul itu ngundang Mbah Lurah meskipun muda itu Mbah Lurah. Tetap Mbah Lurah Karena gitu, yang dituakan. Jadi dulu pernah saya mensuplai kebutuhan pokok. Ini pedagang kaki 5 itu. Oke. Ketika sama SMA keliling tuh. Ternyata Gunung Kidul itu banyak banget, apalagi sekarang bisa ribuan loh. Udah menyediakan 1 lele, 1 malam 1 kilo, 1 kilo udah selesai nanti. Lurahnya dari kaya itu. Siap-siap jadi, Lucuan ya, Pak? siap-siap maju yang lainnya dia. Kayaknya udah ada rencana nih Pak. Yang terakhir yang tadi belum kami lanjutkan adalah penajaman program respon masyarakat. Dulu yang menjadi pertanyaan adalah kali yang menjadi masalah. Adipura, Gunung Kidul, puncaknya itu di KP itu kalinya bermasalah. Sehingga mohon izin, ada yang namanya perda. Siapa yang membuang sampah akan dapat denda. Kalau prinsip kami emang gua pikirin. Ada perda apapun nggak berpengaruh. Iya, tapi iya. salah satu pendekatan human kita, Betul. bagaimana masyarakat kita berikan edukasi. Iya. Ya, bukannya larangan, tetapi sudah kita mulai sebelum pandemi itu kita menebar hampir 65.000 ikan 65.000. nila yang kita sebar di 3 titik. Kali Kepek, Kali Pancuran, Kali Besole. Itu kita sebar kemudian oleh masyarakat di beteng-beteng itu, Pak. Per RT ada yang kita berikan 2.000, Keramba, ada ya? 1.500. Kemudian kita berikan Bibit. cuma-cuma pada mereka, kita menggunakan dana desa. Tahun besok kita menggunakan dana BKK, Pak. Dan ternyata dengan kita memberikan pancingan Bibit bibit itu nila tadi, Pak. hampir 60.000 itu ternyata tidak perlu didenda. Karena apa? Karena Tidak masyarakat mungkin, sendiri Om. sudah mengelola airnya Oke. menjadi bersih, sampahnya bersih. Yang kedua, kalau ada ibu-ibu rumah tangga membuang sampah di kali, geger, Pak. Karena apa? Nah, itu yang marah kan suaminya. Ini saya berikan mah dibuang. Jadi nyuwun sewu, penerapan aturan itu tidak dengan saklek dengan pasal, tetapi dengan pendekatan hati Betul. terarah. Ya. Yang terakhir adalah dengan pola penebaran bibit ikan di sepanjang kali itu airnya bersih, program kali bersih
tercapai. Yang Iya. terakhir adalah peningkatan bagaimana gerakan masyarakat sehat dengan makan ikan. Itu barangkali tantangan Mantap. kami. Jadi sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui ya Bapak. Oke, Bahkan 4 tadi. Enggak cuma 1, 2, 3 Oh, iya. tapi sampai dengan 4 pulau terlampaui. Nanti saya mau ke Pak Roro Siap. terkait dengan update dari program Jogja Hijau kan ini dari 2023-2024 ini akan Ya. seperti apa. Tapi kita break dulu, kita istirahat dulu pemirsa, jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di program Ngangklung ngomongin kehutanan dan lingkungan.